Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardila Akira Sinik. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang PMS, yaitu penyakit menular seks. Saya di sini yang akan menjelaskan pertama, akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis penyakit menular seks ini. PMS adalah atau singkatan dari penyakit menular. Penyakit menular seks ini adalah penularan di area intim. Gejalanya biasanya penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, di antaranya chlamydia, gonorrhea, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Jenis pertama itu ada sifilis. Sifilis ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, penyakit yang juga dikenal dengan sebutan raja singa. Ini menimbulkan luka pada area kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. Kedua ada jenis gonorrhea. Gonorrhea ini dikenal dengan kencing nanah, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonorrhea juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain. Terus ada HPV, human papillomavirus. Virus ini dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks di stadium awal sering terjadi, sering kali tidak khas, bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung. Lalu infeksi HIV. HIV ini human immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Baru ada chlamydia. Penyakit infeksi menular ini pada wanita menyerang leher rahim. Sedangkan kalau pada pria menyerang alat mengeluarkan buang air kecil. Terus ada trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit. Penyakit ini bisa menyebabkan menimbulnya keputihan pada wanita, malah tidak menimbulkan gejala. Sehingga sering sekali kita tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan. Lalu ada hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini bisa menyebabkan gangguan hati kronis atau kanker hati. Virus ini ditemukan di dalam darah si penderita atau tubuh si penderita. Bisa saja dari infus yang bekas orang pakai. Lalu ada Tinea coriis. Infeksi ini menular disebabkan oleh jamur ini menyerang di kulit. Paha ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya adalah melalui kontak langsung dengan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. Lalu ada herpes genital. Ini infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi di dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebaran ini terjadi karena kontak langsung. Lalu kandidiasis. Penyakit ini ditandai dengan ruam, lepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit. Lalu ternyata yang terakhir ke-11 yaitu granuloma inguinale. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan dan luka di skrotum. Jadi hanya ini yang saya dapat jelaskan tentang pengertian dan jenis PMS. Semoga dapat dimengerti. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor
resiko penyakit menular seksual atau PMS. Berhubungan intim secara oral, vagina, ataupun anal yang tidak aman merupakan faktor utama penyakit kelamin. Selain itu, berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan dapat meningkatkan resiko terkena penyakit penularan seksual. Penyebaran penyakit ini bisa melalui dari benda tanpa berhubungan intim, seperti berbagai alat suntik, jarum, maupun melalui transfusi darah. Dia dapat menularkan penyakit ini. Nama saya Feni Amelia Putri. Saya akan menjelaskan tentang penyebab penyakit menular seksual atau PMS. Penyakit menular seksual disebabkan oleh beberapa virus dan bakteri yang menyebar melalui cairan tubuh, seperti treponema pallidum atau sifilis, Neisseria gonorrhoeae atau gonore, Chlamydia trachomatis atau Chlamydia, Human papillomavirus atau kutil kelamin, dan Human immunodeficiency virus atau HIV. Saya Filza Rashika akan menjelaskan gejala dan diagnosis penyakit menular seks. Yang pertama yaitu gejala. Pada awalnya, gejala penyakit menular seks ini sebagian ada yang tidak diketahui. Meskipun begitu, ada beberapa gejala yang patut diwaspadai. Yang pertama, ada perubahan pada urin. Yang kedua, terasa nyeri saat berhubungan seks. Yang ketiga, kutil atau memar. Yang keempat, adanya keputihan abnormal dan pendarahan vaginal. Yang kelima, terasa nyeri di panggul ataupun perut bagian bawah. Dan yang keenam, terasa nyeri saat buang air kecil. Selanjutnya yaitu diagnosis. Dibutuhkan tes laboratorium untuk mengetahui gejala dari penyakit menular seks ini. Yang pertama yaitu pemeriksaan darah untuk mengetahui apakah terdapat penyakit HIV. Yang kedua, mengambil tes urin karena sebagian penyakit menular seks ini dapat diketahui melalui urin. Dan yang ketiga yaitu mengambil cairan dari luka genital terbuka untuk mendiagnosis jenis infeksi. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Sridaya dari kelas 12 IPA 6. Saya dari kelompok 3 yang membahas tentang penyakit menular seks. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang komplikasi penyakit menular seks. Penyakit menular seks harus dideteksi dan ditangani sejak dini, karena apabila tidak ditangani atau diabaikan, penyakit menular seks akan menimbulkan komplikasi dengan penyakit lain seperti peradangan pada mata, radang sendi, nyeri panggul, radang panggul, infertilitas, kanker serviks, penyakit jantung, kanker anus ataupun abses anus. Dan penyakit menular seks seperti gonor, HIV dan sifilis sangat berpengaruh kepada ibu hamil, karena sewaktu proses kehamilannya bisa saja menimbulkan kecenderungan akan keguguran, ataupun pada saat persalinan akan terganggu atau biasanya disebut cacat. Anaknya tidak lahir dengan normal dan mendapatkan fisik yang sedikit cacat karena disebabkan oleh penyakit komplikasi tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Rinanda. Selanjutnya saya akan membahas tentang pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit menular seksual. Seperti yang kita ketahui, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kita dapat mencegah penyakit menular seksual dengan berbagai cara. Di antaranya menerapkan perilaku seks yang aman, menggunakan kondom dan tidak ganti-ganti pasangan, tidak menggunakan nafsa, terutama yang menggunakan jarum suntik. Dan untuk pengidap PMS diharapkan dan diwajibkan tidak melakukan hubungan seksual selama belum dinyatakan sembuh oleh dokter. Dan untuk pengobatan bagi penderita penyakit gonore, chlamydia dan sifilis, antibiotik sangat berguna dalam proses pengobatan ini, terutama antibiotik metronidazole yang dapat membunuh parasit. Kemudian ada antivirus. Pengobatan dengan antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi resiko penyebaran. Kemudian ada anti jamur, seperti namanya itu anti jamur, untuk membasmi jamur. Obat ini digunakan untuk membasmi
penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur. Sekian penjelasan dari pencegahan dan pengobatan dari penyakit menular seksual dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.